Oke, halo semuanya. Jadi di video ini Mr. Eka akan melanjutkan untuk pembahasan persiapan PAS ya. Jadi udah ada berapa nomor yang Pak Eka bahas ya. Ini yang nomor 1 kemarin udah Pak Eka bahas sampai nomor terakhir 12 ya. Jadi di video ini Mr. Eka akan membahas untuk kelanjutannya ya, yang nomor 13. Oke, kita simak bersama. Write these fractions in decimal form. Jadi kita disuruh mengubah bentuk pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Nah, kira-kira gimana? Langkah pertama, usahakan bentuk pecahannya itu harus sederhana dulu. Ya, kita lihat kira-kira udah sederhana belum? Ya, kalau belum sederhana, ya kita sederhanain dulu. Ya, jadi ini pecahannya 8/64, 8/64. Kita sederhanain, sama-sama bisa dibagi 8 ya. Atas dibagi 8 dapat 1, bawah dibagi 8 dapat 8. Nah, jadi fractionnya itu menjadi 1/8 ya. Jadi 1/8. Nah, sekarang baru kita ubah menjadi decimal form. Nah, kita ubah menjadi decimal form, caranya gimana? Nah, kalau Pak Eka ini pakai cara porogabit ya. Kalian kalau mau pakai cara yang perkalian sehingga bawahnya itu jadi 100, 1000 atau 10.000 itu boleh ya. Tapi kalau mau pakai porogabit juga boleh. Ini Pak Eka jelasnya pakai porogabit ya. Nah, 1/8 itu artinya 1 dibagi 8. Bisa kita cari bentuk desimalnya pakai porogabit. 1 dibagi 8. Karena 1 itu kecil, lebih kecil dari 8, berarti kan nggak bisa dibagi. Atasnya kita kasih 0, atau karena konteksnya mathematics berarti pakainya point, 0 point ya. Karena udah dikasih poin, berarti di sini jadinya bukan 1 lagi, kita bisa menambahkan 0 di sebelah sini ya. Jadi 10 dibagi 8 dapat 1. 1 dikali 8 dapat 8. Dikurangin, berarti dapat 2. Bisa nggak 2 dibagi 8? Nggak bisa. Tapi di sini udah ada poin, berarti kita bebas memberikan 0 di sebelah sini ya. Jadi 20 dibagi 8, hasilnya 2. 2 dikali 8 16. Nah, dikurangin, hasilnya 4. Wow, masih bisa lagi nih. Tambahin lagi 0. 40 bagi 8 5. 5 kali 8 40. Kurangin 0. Nah, jadi decimal form dari 8/64 itu adalah 0.125 ya. Jadi bentuk desimalnya itu 0.125. Nah, gitu. Oke. Sekarang lanjut number 14. Dave's class has 32 pupils. Ya, jadi Dave kelasnya Dave itu memiliki 32 atau ada 32 murid ya. Kemudian di sini dikasih penjelasan tuh. 1/4 are boys. 1/4 itu apa? 1/4 itu seperempatnya, 1/4 ya. 1/4-nya itu adalah laki-laki. Kemudian ditanya, emang berapa sih laki-lakinya itu? Banyaknya itu berapa? Ya, banyak laki-lakinya itu berapa? Oke. Di situ dijelasin kalau di kelas itu ada 32 murid dan dikasih keterangan lagi kalau seperempatnya itu laki-laki. Nah, memang berapa sih seperempat dari 32 itu? Berarti cara mencari banyak boys-nya itu ya kita cari seperempat dari 32 ya, dari 32. Nah, seperempat dari 32 itu kan berarti kita mencarinya 1/4 times 32. Jadi dikali ya. Nah, sama aja 32/4, hasilnya adalah 8. Oke. Nah, jadi banyak laki-laki di kelas itu ada 8. Oke, lanjut. Number 15. 1000 ya. 150 ya, maaf. 150 gram chicken
contains 25 gram protein. Ya, jadi 150 gram ayam itu mengandung 25 gram protein. Nah, pertanyaannya, what percentage of protein? Jadi berapa persen sih kadar proteinnya itu? Nah, kita mencari kandungan proteinnya itu kalau kita nyatakan dalam bentuk persen jadi berapa? Nah, caranya gimana? Berarti kandungan protein per seluruhnya itu dalam arti ayamnya ya, terus 150 dikali 100% karena kita mau mengubah menjadi persen. Nah, 25 per 150 itu bisa kita sederhanain sebelum kita kali 100. Ya, atas dibagi 25 dapat 1, bawah dibagi 25 dapat 6. Gitu kan? Berarti 1 per 6 dikali 100%. Sama aja 100 per 6. Nah, 100 dibagi 6 itu berapa? Pakai huruf gapit. 1, 6. Nah, ini bisa ya huruf gapit ya. Kalian tinggal hitung, tapi ini ternyata hasilnya tidak bulat, jadi pecahan desimal. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, 16,66 atau 16,6 ya. Ini 6-nya banyak nih ya. Nah, berarti hasilnya 16, atau 16,66%. Nah, gitu. Oke, lanjut number 16. There are 30 children in class 5 and 30% of them wear glasses. Artinya apa? Jadi ada 30 siswa di kelas 5 ya. Dan 30% dari mereka itu menggunakan kacamata. Nah, pertanyaannya, how many children wear glasses? Nah, berapa banyak siswa yang menggunakan kacamata? Emang berapa persen sih itu? 30% toh? Berarti kita cari 30% dari 30 siswa itu. Ya, berarti 30% dari 30 ya. Karena jumlah siswanya 30. 30% dari 30. Kita cari tuh kira-kira berapa 30% dari 30 itu. Nah, 30% itu artinya 30 per 100 ya, dikali 30 gitu kan. Nah, kemudian ini menjadi 900 per 100, berarti hasilnya adalah 9. Oke, jadi 9 children ya. 9 children wear glasses. Nah, oke. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Ini adalah penjelasan lanjutan karena kemarin waktu pembelajaran mungkin tidak cukup ya. Jadi Pak Eka atau Mr. Eka jelasinnya lewat video ini. Oke, selamat belajar. Terima kasih.